Tinggotsi. Di antara sejarah panjang penjajahan Nusantara, ada bab singkat yang sering terlupakan, masa kekuasaan Inggris. Bendera Union Jack pernah berkibar di Batavia, tapi hanya sekitar 5 tahun. Mengapa Inggris, kekuatan besar dunia, hanya sebentar menguasai Indonesia? Jawabannya bukan sekadar catatan kaki, melainkan bagian dari drama politik global yang melibatkan Eropa dan Asia Tenggara. Inggris datang bukan karena rencana penaklukan panjang, melainkan akibat riak peperangan di Eropa. Nama Thomas Stamford Raffles sering muncul, tapi perannya di Jawa jauh lebih kompleks dari sekadar penemu bunga raksasa. Ia membawa gagasan baru, mencoba merombak sistem Belanda, namun selalu berpacu dengan waktu dan ketidakpastian. Apakah kekuasaan Inggris akan permanen? Selalu jadi pertanyaan selama masa pemerintahannya. Mari kita telusuri jejak singkat namun penuh intrik ini, dan temukan mengapa Inggris memilih pergi dari salah satu permata khatulistiwa. Kisah ini tentang kekuasaan yang datang dan pergi, ditentukan oleh keputusan jauh di luar Nusantara. Untuk memahami kedatangan Inggris di Jawa, kita harus melihat ke Eropa awal abad ke-19. Napoleon Bonaparte menaklukkan Eropa, termasuk Belanda, yang lalu menjadi negara boneka Prancis. Hindia Belanda pun jatuh ke pengaruh Prancis, membuat Inggris khawatir sumber daya Nusantara akan memperkuat musuh mereka. Inggris tak bisa membiarkan jalur dagang ke India dan Tiongkok terancam. Maka, mereka memutuskan merebut Hindia Belanda. Daendels, gubernur pro-Prancis, memperkuat pertahanan Jawa, membangun jalan raya pos dan benteng-benteng. Namun, Inggris di bawah Lord Minto dan Raffles sudah menyiapkan invasi besar. Ketegangan Eropa kini menjalar ke Nusantara. Di satu sisi, Daendels dan Belanda Prancis bertahan. Di sisi lain, Inggris siap merebut Jawa demi kepentingan global mereka. Nasib Indonesia pun ditentukan oleh perang dan diplomasi di Eropa, bukan di Batavia. Agustus 0.15, armada Inggris mendarat di Batavia, membawa lebih dari 12.000 tentara. Pertahanan Belanda Prancis runtuh cepat. Kapitulasi Tuntang menandai penyerahan Hindia Belanda ke Inggris. Raffles diangkat sebagai letnan gubernur, membawa semangat reformasi dan ilmu pengetahuan. Ia memindahkan pusat pemerintahan ke Bogor, membagi Jawa menjadi karesidenan, dan memperkenalkan sistem sewa tanah. Raffles mencoba menghapus kerja paksa dan feodalisme, meski tak semua berhasil. Ia melihat Jawa sebagai peradaban yang layak dipelajari, bukan sekadar ladang ekonomi. Reformasi Raffles ambisius, tapi waktunya terbatas. Pemerintahannya menjadi eksperimen singkat dalam administrasi dan ekonomi kolonial. Namun, semua kebijakan itu selalu dibayangi ketidakpastian masa depan Inggris di Nusantara. Masa kekuasaan Inggris di Indonesia pun dimulai dengan harapan besar dan tantangan berat. Raffles punya rencana besar, tapi nasibnya ditentukan oleh perang di Eropa, bukan di Jawa. Tahun 1814, Napoleon kalah. Belanda kembali merdeka dan menjadi sekutu Inggris. Para diplomat Eropa sepakat mengembalikan koloni yang direbut selama perang. Inggris, demi stabilitas Eropa, rela mengembalikan Hindia Belanda ke Belanda lewat Perjanjian London 1815. Jawa memang berharga, tapi stabilitas Eropa lebih penting bagi Inggris. Raffles kecewa, usahanya membangun sistem baru harus berakhir. Lobi ke London gagal, kepentingan global mengalahkan ambisi pribadinya. Tahun 1919, Inggris resmi menyerahkan kembali Hindia Belanda. Union Jack diturunkan, bendera Belanda kembali berkibar. Kekuasaan Inggris berakhir bukan karena perang, tapi keputusan politik di meja perundingan. Meski hanya 5 tahun, kekuasaan Inggris meninggalkan jejak penting di Indonesia. Pembagian karesidenan dan sistem birokrasi Raffles jadi dasar administrasi modern di Jawa. Sistem sewa tanah memperkenalkan prinsip ekonomi baru, meski tak sepenuhnya berhasil. Raffles juga berjasa dalam penemuan kembali Candi Borobudur dan penulisan The History of Java. Ia mendukung penelitian alam, termasuk penemuan bunga Rafflesia. Inggris pergi karena prioritas strategis, stabilitas Eropa lebih penting dari koloni Asia Tenggara. Pengembalian Indonesia ke Belanda adalah langkah politik global. Kisah singkat ini menunjukkan betapa nasib Indonesia ditentukan oleh dinamika dunia. Warisan 5 tahun Inggris jadi pengingat, sejarah bisa berubah hanya dalam sekejap, tapi dampaknya abadi.